Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Agus, masih di AID Bicara Asuransi atau AID Bias. Nah, di konten kali ini ya, saya mau share nih ya, betapa pentingnya asuransi. Bukan masa lagi ada kreditan malah ditutup. Ada kewajiban, ada cicilan nih, malah ditutup. Itu salah guys ya. Justru selama teman-teman ada kewajiban, menciptakan kewajiban nih, menciptakan utang lah ibaratnya ya, cicilan atau pinjaman, teman-teman harus punya yang namanya asuransi guys. Ya, entah itu asuransi kesehatan, entah asuransi kondisi kritis, atau asuransi penyakit kritis, sama asuransi warisan, asuransi jiwa. Itu penting guys. Bukan malah ada cicilan langsung ditutup ya asuransinya karena nggak sanggup bayar. Ya, itu salah. Memang asuransi itu ada cost ya, tapi cost-nya itu mempersiapkan untuk kalau terjadi di kemudian hari, terjadi resiko hidup. Resiko hidup orang manusia apa sih? Teman-teman tahu lah ya. Sakit kritis, cacat tetap total, meninggal dunia. Ada nggak manusia yang tidak bisa melewati 3 itu, siklus itu? Nggak ada guys. Ya, walaupun kita nggak ada yang ngarepin ketiga penyakit itu. Nah, tapi bisa nggak terjadi? Kapanpun, dimanapun. Bisa guys. Tanpa memandang usia, tanpa memandang latar belakang. Ya, siapapun bisa terjadi. Ya, makanya teman-teman harus pentingnya punya asuransi guys. Ya, yang saya bilang tadi, entah asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, atau asuransi jiwa. Tiga-tiganya itu penting nggak? Penting. Tapi menjadi faktor utama, teman-teman kalau nggak punya asuransi, apa sih yang pertama gua harus punya asuransi? Ya, basically gue bilang kalau teman-teman benar-benar nggak punya asuransi, yang pertama teman-teman harus punya asuransi kesehatan. Ya, karena asuransi kesehatan adalah basic, dasarnya. Ya, kalau teman-teman udah asuransi kesehatan punya, baru teman-teman siapin asuransi namanya santunan penyakit kritis. Ya, nah kalau udah ada penyakit kritis, baru teman-teman siapin untuk warisan atau asuransi jiwa yang bisa disebut. Ya, begitu guys. Nah, asuransi kesehatan pentingnya kenapa sih? Nah, saat teman-teman lagi ada cicilan, ya, entah cicilan motor, kendaraan, atau properti, ya, justru bukannya malah ada kewajiban tambahan itu malah ditutup asuransinya, itu salah guys. Justru dipertahanin sebisa mungkin asuransinya itu buat membackup kalau terjadi resiko selama kreditan berlangsung supaya cicilan tetap berjalan. Itu masih belum kepikiran kan? Nah, makanya teman-teman mudah-mudahan ya dengan menonton konten ini ya lebih teredukasi lagi tentang finansial, perencanaan keuangan, ya, proteksi sebuah keuangan itu penting, ya. Jadi namanya orang teman-teman ya, misalkan karyawan atau pengusaha, itu kan pasti ujung-ujungnya mendapatkan penghasilan toh. Nah, penghasilannya itu harus diproteksi guys, supaya nggak habis kalau terjadi resiko hidup. Itu tujuannya asuransi, ya. Jadi buat teman-teman, ya, ini juga buat nasabah saya nih yang tahun 2000, dia join ini 2016 ya. Itu udah cukup lama sih sebenarnya. Gue bilang, yakin lo malah ada asuransi malah ditutup, malah ada cicilan malah ditutup. Itu salah sebenarnya. Justru dipertahanin supaya kalau terjadi resiko selama cicilan, ya, cicilan jadi nggak terkorbankan guys. Karena kalau teman-teman nggak punya asuransi, cicilan bisa jadi korban nggak? Sangat bisa. Dan pasti dan mungkin. Dan kenapa bisa mungkin ya? Anggap nih ya, teman-teman, oke, tutup polisnya, surrender. Tutup polisnya, kontraknya putus, terus ngambil cicilan. Cicilan berjalan. Tengah jalan, lagi cicilan, ya, terkena kondisi kritis. Terus mengharuskan harus dirawat inap, ya. Penting, ya, asuransi itu. Bukannya semata-mata, wah, gue ada cicilan nih, ya. Ada kewajiban nih, takut kosnya banyak, ya. Jadi gue tutup aja deh asuransinya. Nah, teman-teman harus cari income, cari sumber pendapatan supaya bisa nyicil lagi, ya. Buat cicilan gimana? Bukannya asuransi yang malah ditutup, itu salah, ya. Karena pada saat teman-teman tutup kontrak dengan asuransi, terus teman-teman ambil cicilan, yang saya bilang tadi, berjalan nih cicilan, ya, berjalan setiap bulan kan store tuh. Ya harus bayar cicilan. Namanya terjadi resiko hidup,
entah sakit kritis, entah tiba-tiba harus dirawat inap, ya lemes nih, ya, mules ya, buang-buang air nggak terus-menerus ya, jadi ibaratnya terus-menerus ini buang air, nggak berhenti-berhenti, apakah teman-teman tetap bertahan begitu? Nggak ke rumah sakit? Pasti ke rumah sakit dong. Nah, dirawat, kata dokter ini harus dirawat inap. Butuh biaya sekitar 60 jutaan estimasinya. Nah, jadi kos nggak tuh? Kan asuransi ditutup. Sebenarnya ada cicilan. Bulan depan nggak bisa bayar tuh guys, cicilan. Ada yang nggak ada buat biaya rumah sakit. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau teman-teman ada asuransi kesehatan, biaya 60 juta ditutup oleh asuransi. Ya, teman-teman masih bisa bayar cicilan. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada kewajiban malah asuransinya ditutup. No, jangan sampai kejadian itu. Karena merugikan teman-teman sendiri, saya bilangin, ya. Suatu saat kalau namanya terjadi resiko, kita nggak ada yang pernah tahu, ya, asuransi itu penting untuk proteksi aset teman-teman, untuk proteksi cicilan teman-teman justru, ya. Kalau pada saat ada cicilan tapi ada asuransi, aman, guys. Tapi kalau teman-teman ya ada cicilan tapi posisi asuransi udah ditutup, berbahaya, guys. Yang ada teman-teman nggak bisa punya cicilan tersebut, ya itu kalau nyicil kan pasti suatu saat punya kan, entah punya mobil, rumah, itu kan nyicil nanti suatu saat punya, ya, kepemilikan. Tapi nggak jadi, guys, oleh sebab karena resiko hidup. Resiko hidup itu apa? Ya itu, sakit itu. Ya, sakit yang berat sampai harus dirawat inap, kata dokter. Nah, untuk mencegah itu. Karena kenapa? Makanya perusahaan asuransi sekarang semua ada repricing. Nah, itu beruntung teman-teman sudah jadi punya polis, ya. Oke, memang naik. Tapi bayangin kalau teman-teman nggak punya polis, ya, begitu masuk dirawat inap, itu biaya rumah sakitnya, guys. Kalau dulu kan bisa ya 10 juta, 20 juta, sekarang nggak ada, guys. Ya, kalau rawat inap seminggu bisa sampai ratusan juta, ada. Itu karena udah biaya-biaya medis naik ya, begitu, guys. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus persiapkan asuransi. Jangan sampai nanti di kemudian hari ya udah mepet-mepet ya, baru cari perusahaan asuransi gimana nih. Udah ada penyakit, ada segala macam. Sorry to say, agak berat, guys. Ya, justru selama teman-teman belum pernah ada riwayat di rumah sakit, buru-buru deh ya daftar ke asuransi. Dengan cara bisa main-main ke website saya di www.agusimandharma.com. Terus teman-teman klik banner yang sebelah kiri itu ada insurance ya, di situ see detail ya, langsung klik di see detailnya. Di situ semua teman-teman asuransi ada ya. Mau asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, ada asuransi jiwa. Masing-masing produk asuransi kesehatan ada dua macam. Ada yang base-nya unit link, ada yang tradisional ya. Kalau yang tradisional kita ada dua. Ada Prusehat dan ada Pruwell. Nah, ya. Terus kalau yang unit link-nya juga ada Pruwell Health ya. Itu base-nya unit link. Terus kalau teman-teman mau kondisi kritis, kita banyak. Ada Pru Critical Benefit 88 ya. Manfaat kondisi kritis sampai usia perlindungan 88 tahun nanti ya, teman-teman. Nah, itu dilindungi. Terus ada lagi, ada yang base-nya Pru Critical Amanah. Nah, ada lagi, guys ya. Banyak macam. Ada Pru Solusi Kondisi Kritis Syariah. Ada lagi. Ya. Itu banyak variannya. Terus kalau ada asuransi jiwa, teman-teman mau nyiapin ya Pru Cinta, ada. Ya. Terus ada lagi banyak. Ya, ada Pru Link Next Gen, kalau yang base-nya unit link. Banyak variannya, guys. Teman-teman bisa pilih di situ. Ya, teman-teman tinggal main-main ke website saya di www.agusimandharma.com. Pilih banner yang paling kiri ya, insurance, tinggal diklik see detail, nanti di situ teman-teman bisa konsultasi saya. Atau teman-teman mau dihitungkan dulu nih ya, mau tanya-tanya dulu nih, mau konsultasi dulu. Teman-teman tinggal ke contact us ya, teman-teman isi datanya ya, atau teman-teman mau mengajukan langsung, teman-teman bisa langsung main ke banner BIAS, AID BIAS, AID Bicara Asuransi, see detail. Nanti di bar atas teman-teman bisa pilih application form. Ya, di situ ada form aplikasinya, pengajuan, teman-teman isi datanya dulu. Nanti kita akan kontak teman-teman setelah ilustrasinya dibuat berdasarkan data tersebut yang teman-teman masukkan. Teman-teman input di application formnya.
Begitu guys, ya. Semoga membantu ya informasi ini, semoga bermanfaat dan juga kepada nasabah juga semoga teman-teman nonton ya. Ini ya, yang tadinya mau tutup polis, pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik. Apakah ini langkah yang benar? Nah, apakah ini langkah Anda yang salah? Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Jadi sekali lagi, asuransi itu penting. Menjadi faktor primer sekarang, asuransi. Kalau dulu kan sekunder lah, penting nggak penting deh, gue masih sehat. Justru masih sehat, harus berasuransi. Jangan udah sakit nyari asuransi. Berat guys, diterimanya pun belum tentu. Ya, apalagi asuransi kesehatan. Saran buat teman-teman, asuransi kesehatan, teman-teman harus kondisinya sehat. Belum ada riwayat di rumah sakit dimanapun. Ya, baru teman-teman ajuin, itu paling mudah. Ya, nggak banyak permintaan medical itu ya. Dan yang penting declare di awal pada saat pengajuan asuransi ya. Ya kalau misalnya memang 20 tahun yang lalu udah pernah rawat inap, ngomongin aja rawat inapnya itu karena apa, di rumah sakit mana, dokter siapa, tindakannya apa. Ya, teman-teman harus clear di awal biar nanti kedepannya juga enak ya. Nanti kalau misalnya pada saat klaim enak ya, nggak ada hambatan begitu guys. Oke, demikian ya. Saya pamit undur diri, tapi sebelumnya ya buat teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.